المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مقام ركعتين. فإذا سعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم ارض الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Masyarul hadirin, jamaah sholat Jumat Masjid Tanwirul Qulub rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak kepada segenap jamaah sholat Jumat, wabil khusus kepada Al-Fakir pribadi, marilah kita sekalian di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan barokah ini, di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka, kita sekalian sama-sama berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mukminin, yang muttaqin, yang muslihin. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin rahimakumullah, marilah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan bisa menghadiri sholat Jumat. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi amal ibadah yang membanggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, akan tetapi ada beberapa golongan yang mendapat rukhsah, yang mendapat kemudahan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Disebutkan dalam kitab Bajuri Ibnu Qasim, syarah dari kitab Fathul Qorib, ada 7 golongan yang diberi kemurahan atau diberi dispensasi sehingga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama adalah orang yang statusnya sebagai musafir, orang yang dalam perjalanan, yang musafir, boleh tidak berpuasa dengan catatan orang tersebut sudah keluar dari rumahnya sebelum fajar. Akan tetapi apabila dia status musafirnya atau keluar dari rumahnya setelah fajar, setelah terbitnya fajar, maka dia tetap punya kewajiban melaksanakan puasa Ramadan sampai ada uzur yang lain.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka wajib mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Golongan yang kedua adalah orang yang sakit. Para ulama membedakan orang yang sakit ini atau mengelompokkan orang yang sakit ini menjadi dua kelompok. Yang pertama, maridun yurja bur'uhu dan maridun la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh dan orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, versi medis. Bagi orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh, versi dokter spesialis, maka boleh tidak melakukan atau tidak melaksanakan puasa Ramadan apabila dengan berpuasa Ramadan menjadi penghambat akan kesembuhan penyakit tersebut. Bisa menghambat, bisa memperlama, atau bisa semakin parah. Kata dokter, kalau sampean berpuasa maka penyakitnya akan semakin bertambah parah atau akan lama proses penyembuhannya. Maka orang yang seperti ini boleh tidak puasa Ramadan tetapi wajib qadha. Masyarul hadirin rahimakumullah, termasuk juga yang wajib qadha yang tadi, orang yang musafir. Kemudian yang kedua, orang yang sakit yang la yurja bur'uhu, tipis harapan untuk sembuh. Maka kata Ibnu Qasim, orang tersebut tidak wajib puasa tetapi langsung mengganti fidyah, membayar fidyah emut, makanan pokok satu emut. Satu emut itu satu sok atau 2,7 kilo on dibagi 4. Kemudian kelompok yang ketiga yang boleh tidak melakukan ibadah puasa Ramadan adalah ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Dengan catatan ada rekomendasi minimal dari bidan. Orang hamil dan menyusui ini dibagi menjadi dua. Apabila versi minimal bidan atau dokter ahli kandungan mengatakan ibu tidak boleh puasa karena kalau puasa maka berbahaya bagi janin yang dikandung, atau air susu menjadi panas menyebabkan sakit kepada bayinya. Orang yang seperti ini boleh tidak puasa, wajib qadha dan juga wajib bayar fidyah satu emut setiap hari. Tetapi apabila rekomendasi dari bidan atau dokter ahli kandungan mengatakan ibu tidak boleh puasa karena kalau puasa maka berbahaya pada diri ibu, baik karena menyusui atau hamil, maka orang tersebut boleh tidak melakukan puasa Ramadan, wajib qadha dan tidak usah bayar fidyah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang tua jumpo. Dalam kitab disebut dengan al-haram. Orang-orang yang sudah sepuh ini tidak wajib melakukan ibadah puasa Ramadan, tetapi langsung diganti dengan membayar emut atau fidyah. Orang-orang sepuh yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah orang yang sangat kehausan atau sangat lapar. Bagi orang yang sangat kehausan, yang tidak bisa ditunda, yang apabila ditahan akan menyebabkan doror pada badannya, maka mendapat rukhsah, boleh berbuka, tetapi wajib qadha. Kemudian golongan yang keenam adalah orang-orang yang mukroh, orang-orang yang dipaksa, orang-orang yang diancam
Kalau puasa akan dibunuh, maka orang ini boleh tidak berpuasa, tetapi wajib qada. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir yang boleh atau mendapatkan rukhsah adalah para pekerja berat. Para pekerja berat boleh tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, tetapi wajib qada dengan syarat satu, pekerjaan itu tidak bisa ditunda ke bulan yang lain selain bulan Ramadan. Yang kedua, pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan pada malam hari. Yang nomor tiga, orang ini tetap wajib niat pada malam harinya, niat berpuasa, baru ketika keesokan harinya karena pekerjaan yang berat, menguras tenaga, sampai ada doror, sampai ada sebab-sebab yang memperbolehkan berbuka, maka boleh berbuka. Syarat nomor 4, orang itu pekerjaan itu tidak dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Syarat nomor 5, ketika orang itu berbuka atau iftar, maka harus berniat semata-mata untuk mencari keringanan karena tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat Masjid Tanwirul Qulub, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. 7 golongan yang mendapat rukhsah, mendapat kemudahan dan kemurahan untuk tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, tetapi dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian, saudara-saudara kita, istri-istri kita dan anak-anak kita senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, berikut dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala huwas samiul alim.